Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Tingginya intensitas hujan yang melanda Kabupaten Sukabumi sejak awal pekan ini menyebabkan sejumlah wilayah mengalami bencana alam seperti banjir, tanah longsor hingga kerusakan infrastruktur. Polres Sukabumi melalui jajaran Polsek di berbagai kecamatan merespon cepat kejadian tersebut dengan melakukan evakuasi, pendataan, dan koordinasi dengan pihak terkait untuk meminimalisir dampak yang terjadi. Dan berikut laporan anggota Bithumas Polda Jabar, Bribda Ilham Nurrohman. Tingginya intensitas hujan yang melanda Kabupaten Sukabumi sejak awal pekan ini menyebabkan sejumlah wilayah mengalami bencana alam seperti banjir, tanah longsor, hingga kerusakan infrastruktur. Polda Jabar melalui Polres jajaran merespon cepat kejadian tersebut dengan melakukan evakuasi, pendataan, dan koordinasi dengan pihak terkait untuk meminimalisir dampak yang terjadi. Tingginya intensitas hujan yang melanda Kabupaten Sukabumi sejak awal pekan ini menyebabkan sejumlah wilayah mengalami bencana alam seperti banjir, tanah longsor, hingga kerusakan infrastruktur. Polres Sukabumi melalui jajaran Polsek di berbagai kecamatan merespon cepat kejadian tersebut dengan melakukan evakuasi, pendataan, dan koordinasi dengan pihak terkait untuk meminimalisir dampak yang terjadi. Kapolsek Pelabuhan Ratu Kompol Roni Haryanto menjelaskan bahwa wilayah Pelabuhan Ratu mengalami banjir yang merendam sejumlah kawasan akibat meluapnya Sungai Cisawo dan Jigangsa. Pihaknya juga telah mengevakuasi puluhan warga ke tempat yang aman, termasuk mendirikan posko siaga bencana di kantor kelurahan dengan dibantu dari tim Samapta Polres Sukabumi. Upaya koordinasi dengan BPBD dan instansi terkait juga terus dilakukan untuk membantu warga terdampak. Sementara itu, Kapolsek Ciamas AKP Deni Miharja mengatakan banjir terjadi di beberapa titik seperti Desa Mekarsakti, Desa Mandrajaya, Desa Taman Jaya, Desa Ciwaru, dan Desa Ciamas. Hujan deras sejak beberapa hari lalu menyebabkan luapan sungai dan tanggul jebol di beberapa wilayah. Ketinggian air di beberapa lokasi mencapai hingga 2 meter, sehingga sebagian warga harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Beberapa lokasi lain yang terdampak bencana termasuk Jalan Amblas, yakni di Desa Buniwangi dan Desa Cijure, serta longsor yang menimpa lahan pertanian warga di Desa Cienga. Sementara itu, Kapolres Sukabumi AKBP Samian menegaskan bahwa seluruh jajaran Polres Sukabumi akan terus bergerak cepat untuk membantu warga yang terdampak bencana alam dan melakukan evakuasi, memberikan bantuan medis, serta mendirikan posko darurat. Koordinasi dengan instansi terkait akan terus diperkuat untuk memastikan penanganan berjalan efektif. Dan seluruh masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana yang dapat terjadi akibat cuaca ekstrim. Masyarakat diharapkan segera melaporkan kejadian darurat kepada aparat terdekat agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Demikian kegiatan liputan dari Polda Jabar. Saya Bribda Ilham, pamit undur diri, salam presisi. Pemirsa, Kapolda Jawa Barat melakukan peninjauan langsung ke Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang merupakan salah satu wilayah terdampak bencana longsor. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat kondisi terkini di lokasi bencana, sekaligus memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus melakukan peninjauan langsung ke Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang merupakan salah satu wilayah terdampak bencana longsor. Kunjungan Kapolda Jawa Barat ini bertujuan untuk melihat kondisi terkini di lokasi bencana, sekaligus memberikan bantuan kepada warga terdampak. Kapolda Jawa Barat mendampingi PJ Gubernur Jawa Barat P. Triadi Mahmudin dalam peninjauan tersebut. Selain itu, turut hadir juga Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol Wibowo, Kasdam 3 Siliwangi Brigjen TNI Aminuddin, dan sejumlah pejabat dari instansi terkait.
Rombongan Kapolda Jawa Barat ini tiba di Sukabumi menggunakan helikopter yang mendarat di lapangan tembak Batalion Yonif 310. Dari sana Kapolda langsung menuju lokasi bencana di Kampung Cihonje, RT 004005 hingga RT 002006. Usai meninjau lokasi longsor, Kapolda Jawa Barat menuju kantor Desa Sukamaju untuk menyerahkan bantuan sosial berupa kebutuhan sandang dan pangan kepada warga yang terdampak bencana. Bantuan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk meringankan beban para korban bencana. Selanjutnya, Kapolda Jawa Barat mengadakan rapat koordinasi dengan musyawarah pimpinan daerah atau Muspida Kabupaten Sukabumi. Rapat ini membahas langkah-langkah strategis dalam penanganan bencana, termasuk relokasi warga, pemulihan pasca bencana, dan mitigasi ke depan. Kunjungan ini menunjukkan komitmen Polri dan pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana alam serta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak. Pemirsa, warga terdampak bencana di Sukabumi menyambut baik bantuan yang diberikan oleh Kapolda Jawa Barat, dan berikut respon positif sejumlah warga penerima bantuan. Saya tinggal di RT 0106. Rumah saya paling parah, nggak bisa ditempatin lagi dan tanahnya juga nggak bisa dibangunin lagi. Keadaannya jam 4 retak, jam 5 anjlok semalaman, udah sekarang mah hancur. Ya alhamdulillah, terima kasih banget kepada semua pihak ya yang telah membantu gitu atas keramahannya segalanya. Mudah-mudahan Yang Maha Kuasa membalas semua kebaikan. Alhamdulillah untuk tanggap darurat yang ada di Desa Sukamaju dari berbagai pihak, bahkan terutama dari pihak kepolisian juga ikut andil yang sangat besar untuk penanganan terkait masalah bencana yang ada di Desa Sukamaju. Dan harapannya mungkin ke depan setelah pasca bencana ini ada tindakan-tindakan yang memang dibutuhkan untuk masyarakat, bagaimana masyarakat bisa kembali lagi ke tempatnya atau mungkin bisa direlokasi ke tempat yang lain yang memang yang sampai saat ini sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat Desa Sukamaju yang kena bencana itu. Tanggapannya alhamdulillah ya, dari semua pihak bisa antusias untuk membantu warga kami yang terdampak bencana ini. Mudah-mudahan bisa terbantu bagi warga kami dari kepolisian maupun dari pihak-pihak yang lain gitu. Harapannya ke depannya mudah-mudahan ya desa kami aman, tidak lagi kena bencana seperti ini, karena kemungkinan besar ya warga kami pun sangat membutuhkan bantuan-bantuan dari bapak-bapak dan semua pihak. Pemirsa, anggota Polres Sukabumi bersama TNI melakukan rekayasa arus lalu lintas buka tutup jalur di sekitar lokasi longsor Sukabumi. Anggota tetap bertugas meski hujan gerimis masih mengguyur di sekitar lokasi. Rekayasa arus lalu lintas dilakukan anggota Polres Sukabumi, anggota Satlantas, serta TNI daerah Pelabuhan Ratu di Jalan Nasional 3 Sukabumi. Ini juga dilakukan rekayasa buka tutup arus lalin oleh anggota personel Polres Pelabuhan Ratu. Belum dipastikan hingga kini kapan waktu pembukaan jalan, lantaran air yang membawa material longsor masih menjadi ancaman bagi pengguna jalan. Pemirsa, Kapolda Kepri menggelar apel besar untuk memperkuat sinergi antara polisi dan masyarakat yang menjaga keamanan dan ketertiban. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.